全ての風を。ああ、これね。風の精霊王に契約の印つけられてな。Halo semua, gimana kabarnya? Semoga keadaannya baik-baik saja. Di video kali ini admin akan kembali membahas alur anime dari Kaze no Stigma untuk part yang keduanya, dimana di part kali ini Lord Kazuma harus berhadapan dengan iblis Ryuya yang sedang menuju ke kediaman Kannagi. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, setelah Yuma dan Ryuya berhasil bersatu, kini ia pun pergi ke kediaman Kannagi untuk membalaskan dendamnya. Mengetahui hal itu, Kazuma pun segera mengejar. Di tengah jalan, ia pun bertemu dengan Ayano yang saat itu sedang terluka akibat pertarungan dengan Ryuya. Menurut Kazuma, Ayano mungkin tidak akan bisa disembuhkan karena terdapat roh-roh jahat yang telah masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian dengan sangat terpaksa, Kazuma pun mengeluarkan sebuah cairan yang bernama elixir. Cairan tersebut adalah cairan yang sangat langka yang bisa menghilangkan roh-roh jahat di dalam tubuh. Untungnya setelah Ayano dicekokin cairan tersebut, seluruh roh-roh jahat di dalam tubuhnya seketika menghilang dan ia pun berhasil sadar. Singkatnya, usai keadaan Ayano pulih, mereka pun lalu segera mengejar Ryuya yang saat itu masih dalam perjalanan. Di sana, Kazuma lalu menurunkan Ren untuk membasmi sisa-sisa roh jahat yang keluar dari tubuh Ryuya. Sementara dirinya dan Ayano akan menghadapi iblis Ryuya itu sendiri. Lalu keduanya pun mulai saling bertarung. Namun nampaknya serangan-serangan mereka hanya sia-sia karena sejatinya kekuatan Ryuya sudah di atas mereka. Menyadari hal itu, Kazuma pun lalu mengeluarkan sebuah angin tornado untuk menekan iblis tersebut dari atas. Walaupun dampak serangan tersebut lumayan besar, namun lagi-lagi serangan itu masih belum cukup untuk mengalahkan Ryuya. Melihat iblis Ryuya yang semakin kuat, Kazuma pun berpikir untuk mengeluarkan kekuatan rahasia miliknya. Lalu ia pun menyuruh Ayano untuk mengulur waktu agar dirinya bisa menggunakan kekuatan tersebut. Tak berselang lama, seketika mata Kazuma pun berubah yang menandakan kekuatan tersebut telah aktif. Kita beralih ke pertarungan Ayano. Di saat Ayano hampir dikalahkan, tanpa diduga dengan semangat di dalam dirinya, Ayano pun bangkit kembali dengan kekuatan apinya yang telah berubah. Dengan kekuatan tersebut, Ayano pun mulai melakukan serangan-serangan kepada Ryuya. Namun lagi-lagi serangan-serangan itu hanya sia-sia dan masih belum cukup untuk membunuh Ryuya. Sampai pada akhirnya Kazuma pun datang. Hal itu pun membuat Ayano kaget karena saat ini mata Kazuma telah berubah. Lalu Kazuma pun menjelaskan hal ini dikarenakan dirinya telah melakukan kontrak dengan roh angin untuk membuka kekuatan yang lebih besar. Setelah itu Kazuma pun segera mengeluarkan seluruh kekuatan anginnya hingga membentuk sebuah tornado untuk mengurung Ryuya. Di saat Ryuya sudah tak bisa bergerak, dengan segera Ayano pun langsung menghunuskan pedang apinya hingga pada akhirnya berhasil membuat iblis Ryuya menghilang. Namun akibat terlalu banyak menggunakan tenaga, Kazuma pun harus pingsan di sana untuk sementara waktu. Setelah kejadian di sana usai, tak lama dua orang perempuan pun datang ke tempat tersebut. Mereka adalah bagian dari kepolisian yang bertugas untuk menyelidiki beberapa kasus. Pada keesokan harinya, diadakanlah acara di klan Kannagi untuk merayakan berakhirnya pertikaian mereka dengan klan Fuga. Karena Kazuma turut membantu dalam pertikaian tersebut, ia pun diundang untuk mengikuti acara itu. Di sana, Kazuma bertemu dengan Misao, yaitu seorang gadis dari keluarga Ogami sekaligus adik kandung dari Takea. Jika kalian lupa, ini orangnya. Misao berkata bahwa ia sangat berterima kasih kepada Kazuma karena telah membalaskan dendam kakaknya yang telah mati akibat dibunuh oleh Ryuya. Akan tetapi, jawaban Kazuma sungguh sangat mengejutkan. Ia berkata sebenarnya kematian Takea diakibatkan atas dirinya saja yang lemah. Selain itu, sebelum ia dihabisi oleh Ryuya, dirinya sudah mengalahkan mereka terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Misao pun yang tadinya ramah tiba-tiba menjadi sangat marah dan berniat ingin membunuh Kazuma di sana. Namun untungnya niat tersebut digagalkan oleh Kazuma karena Kazuma sudah membuat perisai angin di sekitar tubuhnya. Karena kejadian itu, Misao pun akan dijatuhkan hukuman oleh klan Kannagi.
Tapi Kazuma mengatakan bahwa mereka tidak perlu melakukan hal itu karena Misao sama sekali tidak menyakiti dirinya. Setelah itu Kazuma pun lalu pergi. Siang harinya ketika Ayano pulang sekolah, tiba-tiba ia dikagetkan dengan Kazuma yang sedang berduaan dengan seorang gadis. Jika dilihat-lihat, gadis tersebut adalah gadis sebelumnya yang merupakan seorang detektif. Melihat hal itu, Ayano pun merasa cemburu dengan Kazuma. Ketika Kazuma dan gadis itu pergi, Ayano pun mencoba mengikutinya. Namun karena ramainya orang-orang di jalanan, Ayano pun tak dapat menemukan keberadaan mereka. Lalu ia pun mencoba menelpon Ren untuk membantu dirinya. Tapi lagi-lagi hal itu hanya sia-sia. Sampai suatu ketika saat mereka sedang istirahat, tak sengaja mereka bertemu dengan Kazuma, di mana kali ini ia bersama gadis yang lain yaitu Misao. Karena merasa khawatir, lagi-lagi mereka pun mengikuti mereka. Saat tiba di depan hotel, tiba-tiba sebuah peluru pun melesat ke arah Kazuma. Bukan hanya itu saja, lalu beberapa saat orang-orang dengan senjata pun datang dan segera menembak Kazuma secara bertubi-tubi. Namun lagi-lagi hal itu hanyalah sia-sia karena dengan kekuatan anginnya tersebut, Kazuma dapat mengalahkan orang-orang tersebut dengan sangat mudah. Mengetahui dirinya tinggal sendiri, Misao pun lalu pergi dengan dikejar oleh Ayano. Ketika keduanya akan saling bertarung, tiba-tiba Kazuma pun datang dengan membawa tas milik Misao yang tertinggal. Saat Kazuma ingin menyerahkan tas tersebut, seketika Misao pun langsung membuangnya dan secara mengagetkan segera menyerang Kazuma dengan kekuatan apinya secara bertubi-tubi. Namun lagi-lagi hal itu hanyalah sia-sia. Sambil menangis, Misao pun berkata mengapa kakaknya yang sangat memperdulikan dirinya telah dibunuh. Namun Kazuma tidak menanggapi hal itu. Lalu tak lama hujan pun turun. Kazuma pun mencoba menghibur Misao dengan memakaikannya jaket. Tapi karena pelakuan Misao yang tak bisa memaafkan Kazuma, Kazuma pun pergi meninggalkan dirinya begitu saja. Sesaat setelah Kazuma pergi, tiba-tiba di belakang Misao datang seorang wanita yang menawarinya apakah ia ingin membalaskan dendam. Setelah itu adegan pun berpindah kepada seorang wanita yang sedang berjalan di sebuah gedung. Tak lama tiba-tiba di beberapa dinding muncul sebuah cairan yang melahap gadis tersebut hingga mati. Rupa-rupanya kasus tersebut tak hanya terjadi di sana, melainkan juga terjadi di beberapa gedung lainnya. Di sini diperlihatkan setelah orang-orang tersebut dilahap oleh cairan itu, energi kehidupan mereka pun disedot hingga menyebabkan tubuh mereka kering. Mengetahui kejadian itu, ayahnya pun meminta Ayano untuk pergi ke tempat Kazuma dan menyerahkan sebuah kertas kepadanya, di mana di dalam kertas tersebut sang ayah menawarkan kepada Kazuma dan Ayano untuk menyelidiki kasus ini, karena saat ini tim penyelidik mereka yaitu klan Fuga telah tiada. Kazuma pun menerima tawaran tersebut, namun ia hanya akan melakukan sendirian karena menurutnya Ayano hanya akan menjadi beban terhadap dirinya. Mendengar hal itu, Ayano pun menjadi sangat kesal dan segera pergi meninggalkan Kazuma. Rupa-rupanya alasan Kazuma tidak mengajak Ayano karena menurut Kazuma kemarahan Ayano sangat cocok untuk memancing iblis tersebut muncul. Dan benar saja saat Ayano dan teman-temannya berjalan, tiba-tiba cairan itu pun muncul dengan maksud untuk melahap Ayano dan temannya. Tak mau tinggal diam, Ayano pun segera mengeluarkan pedang apinya untuk menghentikan cairan tersebut. Tetapi sayangnya hal itu hanya sia-sia karena berapa kali pun Ayano menebas, cairan itu akan kembali seperti semula. Untungnya Kazuma pun datang tepat waktu dan dengan kekuatan anginnya berhasil mengusir cairan tersebut. Singkatnya, setelah beberapa saat mereka mencari keberadaan cairan itu kembali, tiba-tiba Kazuma pun menemukan Misao yang saat itu sedang duduk di sebuah taman. Kazuma pun lalu menghampirinya. Ternyata selama ini dalang di balik cairan itu adalah Misao. Tak lama, Ayano pun juga datang. Melihat Misao yang dipenuhi aura kegelapan, ia pun segera mengeluarkan pedang apinya dengan maksud untuk membunuh Misao. Akan tetapi Kazuma melarangnya. Ia berkata masih ada cara lain untuk menghentikan Misao tanpa membunuhnya. Saat mereka sedang berdebat, Misao pun menggunakan kesempatan tersebut untuk kabur. Setelah ayahnya Misao mengetahui bahwa putrinya lah dalang di balik semua pembunuhan yang terjadi, lalu ia pun meminta kepada sang ketua klan Kanagi untuk memperbolehkan mereka turun tangan mengatasi putrinya tersebut. Mengetahui hal itu, Ayano pun mencoba melarang mereka. Namun sang ayah mengatakan siapapun yang mencoba mengancam ketentraman keluarga Kanagi, baik putrinya ataupun yang lain, maka mereka harus dimusnahkan. Selain itu, mereka juga meminta kepada klan Kanagi untuk menghentikan Kazuma menjalankan kasus ini, karena dikhawatirkan ia akan mengganggu mereka. Entah kenapa Ayano pun lalu berdiri dan menawarkan dirinya untuk menghentikan Kazuma.
Singkat cerita, di malam harinya ayahnya Misao beserta yang lain lalu mendatangi Misao yang saat itu diketahui berada di sebuah gereja. Sementara Ayano dan Ren berada di sebuah tempat untuk memantau kedatangan Kazuma. Singkatnya tak berselang lama Kazuma pun lalu muncul. Saat kemunculannya, kita pun akan diperlihatkan sedikit ingatan masa kecil Kazuma, yang dimana saat itu ia dibully oleh anak-anak di klannya karena dirinya tak bisa menggunakan kekuatan api. Usai menemukan Kazuma, Ayano pun segera menghampirinya untuk bertarung di sana. Namun saat mereka sedang bertarung, tiba-tiba di tempat Misao terjadi sebuah ledakan roh yang menyebabkan seluruh keluarga Misao mati. Ayano pun sangat kaget melihat hal itu. Lalu Kazuma pun bertanya mengapa Misao melakukan semua ini terhadap keluarganya sendiri. Misao pun menjawab bahwa mereka bukanlah keluarganya, melainkan hanya sekelompok orang yang terlalu menyanjung atasan mereka serta menjadi bos untuk bawahan mereka. Setelah itu dengan perasaan marah, Misao pun segera menyerang Kazuma menggunakan api iblis miliknya. Namun lagi-lagi hal tersebut hanya sia-sia karena sejatinya kekuatan angin milik Kazuma masih lebih kuat dari api iblis milik Misao. Hal itu pun membuat Misao semakin marah. Lalu dari belakang, seorang gadis yang sebelumnya menawarkan Misao kekuatan pun muncul. Gadis itu bernama Michelle. Dengan sedikit kata-kata, entah kenapa Misao pun lalu berteriak begitu keras hingga membuatnya pingsan. Saat Misao sudah pingsan, Michelle pun segera menyerap seluruh kekuatan milik Misao dan berkata akan mengalahkan Kazuma. Rupa-rupanya selama ini Misao telah dimanfaatkan oleh gadis tersebut sebagai media dirinya mendapatkan kekuatan yang lebih besar dari klan Kannagi. Ia berkata hanya dengan cara begitu ia bisa mengalahkan Kazuma. Setelah itu dengan mengucapkan beberapa mantra, ia pun mengubah tubuh Misao menjadi sebuah cairan, lalu mengeraskannya hingga membentuk seekor naga. Setelah itu pertarungan pun tak terelakkan lagi. Akan tetapi di tengah pertarungan, Kazuma pun harus terluka akibat melindungi Ayano. Melihat keadaan yang semakin genting, Kazuma pun menyuruh Ayano untuk memberinya waktu 5 menit agar bisa membuka kontrak seperti kekuatan sebelumnya. Ayano pun menyanggupinya. Lalu dengan bantuan Ren, mereka pun berusaha untuk menahan kekuatan naga tersebut. Namun beberapa kali pun Ayano menebas naga itu, lagi-lagi naga tersebut bisa kembali seperti semula. Untungnya tak lama setelah itu Kazuma pun datang dan dengan kekuatan kontraknya, ia pun merubah api milik Ayano menjadi api Azero. Hal itu pun lantas membuat Ayano dan Ren sangat kaget. Lalu dengan pedang apinya tersebut, Ayano pun terbang ke arah naga itu dan segera menghunuskan pedangnya tepat di kepala naga tersebut. Seketika naga itu pun hancur serta juga berhasil membakar tubuh dari Michelle. Setelah Misao berhasil diselamatkan, bukannya berterima kasih, ia malah memilih untuk mati saja karena menurutnya sudah terlalu banyak dosa yang ia lakukan. Mendengar hal itu membuat Kazuma sangat kesal dan memberikannya sedikit ceramah. Pada akhirnya berkat ceramah Kazuma, Misao pun bisa melupakan masa lalunya dan memutuskan untuk menjadi seorang mualaf. Ya, bercanda ya. Di tengah jalan saat ingin mengantarkan Misao menuju tempat penebusan dosa, Misao pun bertanya kepada Kazuma mengapa ia menyelamatkan dirinya. Lalu Kazuma pun bercerita bahwa saat ia mendapatkan perundungan waktu kecil, ada seorang gadis yang mencoba membela dirinya. Hal itu pun cukup membuat Misao kaget. Ternyata selama ini anak yang dilindunginya itu adalah Kazuma. Tak lama setelah itu, pada akhirnya mereka pun berpisah. Kira-kira bagaimanakah kelanjutan anime ini selanjutnya? Jika kalian penasaran, tetap stay di channel ini dan jangan lupa subscribe, like, serta komen agar admin semangat mengupload video-video lainnya. Walaupun komen kalian cuma titik ataupun yang lain, admin akan tetap menghargainya sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel admin. Sampai jumpa di video selanjutnya.